kotor, tertutup oleh sampah, dan dikelilingi oleh pemukiman yang kumuh. Namun, sungai sepanjang 114 km ini masih menjadi tumpuan hidup bagi warga di sekitar alirannya. Bahkan di beberapa lokasi seperti Condet misalnya, Ciliwung dijadikan tempat bermain. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk membersihkan Ciliwung, mulai dari pengerukan, pengambilan sampah secara manual, hingga instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Sayangnya, IPAL-IPAL ini hanya berjumlah sedikit, padahal Ciliwung memiliki daerah aliran yang panjang. Maka dari itu, pada akhir tahun 2012 ini, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dari Korea Selatan untuk membangun percontohan IPAL di daerah Ciliwung. Pembangunannya akan dimulai pada tanggal 3 Desember tahun ini. Lokasinya di daerah Masjid Istiqlal. Sebelum peletakan batu pertama, Menteri Lingkungan Hidup dari Korea akan meninjau langsung daerah aliran Ciliwung menggunakan perahu karet selama kurang lebih 30 menit. Untuk itu, pihak Fortune PR, agensi humas dari Indonesia yang menangani kerjasama Indonesia-Korea ini, melakukan survei pendahuluan bersama dengan Mapala Universitas Indonesia untuk menentukan wilayah sungai yang akan dikunjungi oleh menteri tersebut. Survei ini dilakukan pada Jumat 9 November 2012. Survei ini dilakukan dari daerah Bukiduri hingga daerah Pintu Air Manggarai. Sebelum melakukan pengarungan, kami bertemu dengan Pak Heri. Beliau adalah sesepuh di daerah Bukiduri ini. Berikut obrolan kami dengan Pak Heri. Gini, nanti saya ngobrol, bawa siapa namanya? Pak Heri. Pak Heri. From Batavia. From Batavia. Dari zaman Jepang udah di sini. Nanti saya kalau udah selesai ke sini lagi, nanti kapan-kapan. Jadi nanti tanggal 3 Desember itu mau ada Menteri Korea, mau naik perahu dari sini sampai ke Manggarai. Dijamin 200% aman. Oke. Saya Nanti sesepuhnya di sini. nanti saya koreksi sama Bapak karena kita butuh bikin dermaga kecil di situ. Dulu Pak. Kami pun segera masuk ke pemukiman yang kumuh. Lokasinya berada di bawah jembatan kereta api. Di lokasi inilah titik awal pengarungan kami. Menurut penduduk lokal, wilayah yang sebenarnya milik PT KAI ini akan habis disapu oleh banjir apabila Ciliwung tengah mengirimkan kabar buruk. Kami pun segera mempersiapkan perlengkapan arung jeram kami, seperti dayung, pelampung, helm, pompa, dan dry bag atau kantong kering yang bebas dari air. Setelah perahu siap, kami pun segera memakai perlengkapan pengarungan dan segera turun ke sungai. Bau yang tak sedap segera menyengat hidung kami. Berbagai jenis sampah mulai dari styrofoam, plastik, sampah organik, hingga limbah pabrik tahu terlihat jelas di sekeliling kami. Saya pun sempat bingung bagaimana pihak Korea akan membersihkan semua kekacauan ini. Saya pun bertanya kepada Pak Ramlan Widiawan dari Fortune PR, bagaimana nanti pihak Korea akan menangani Ciliwung yang tengah sakit parah ini. Ingin kayak gitu. Di Korea begitu. Tapi kalau di sini kita lihat kemampuan. Ini kan teknologi yang bikin kita BPPT. Nah, apakah nanti mampu sampai ke air siap minum atau enggak? Lain cerita itu. Cuman kalau dengar cerita kalau Korea kan air ke sungai itu sudah bersih, air bagus, jadi lebih mudah. Kalau ini mungkin nggak tahu berapa kali filtering, mungkin beratus-ratus filtering supaya. Soalnya kalau yang di Korea juga itu udah dari rumah-rumah sendiri kan filternya. Dari rumah sendiri udah filter, ya kemudian sungainya sendiri. Begitu di sungai itu sudah ya Difilter juga gitu ya. Banget. Jadinya itu bagus. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ramlan Widiawan, saya kembali mengamati keadaan sungai yang sudah sangat tercemar ini. Yang menarik adalah di atas rumah-rumah kumuh itu kami melihat beberapa benda yang menarik perhatian kami, seperti antena TV kabel dan air conditioner atau AC. Benda-benda tersebut tertempel di belakang rumah dan sangat kontras dengan keadaan yang kumuh dari bantaran Kali Ciliwung. Survei ini segera berakhir ketika pintu air Manggarai terlihat.
Di sana juga terlihat mesin pengeruk yang tengah bekerja untuk mengangkut ribuan kubik sampah yang dibawa oleh aliran Ciliwung. Kami pun segera mengangkat perahu. Kebetulan exit point kami berada di dalam kantor dinas pekerjaan umum. Kami juga bertemu dengan Bapak Ujang Sukandi, petugas kantor pekerjaan umum pusat yang sedang meninjau lokasi pengerukan. Beliau mengisahkan dalam sehari 15 truk bolak-balik untuk mengangkut sampah di pintu air Manggarai ini. Beliau juga berkata, Jakarta akan begini-begini saja, banjir-banjir saja, jika tidak ada kesadaran dari warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai.